Sorga itu bukan tempat. Sorga itu adalah keadaan. Kamu bisa baca di dalam Yohanes 17 ayat 24. Di mana Allah itu berada, disitulah manusia itu berada. Itulah sorga. Menyatunya manusia dengan Allah. Jadi sorga ini bukan tempat. Sebab apa? Sebab di Alkitab juga dikatakan, aku telah berdosa kepada Bapa, juga berdosa kepada sorga. Jadi Bapa atau Allah itu, di mana dia berada, itulah sorga. Dan neraka itu hanya diciptakan Allah untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Neraka yang banyak belatungnya, neraka yang adanya kegelapan, kertak gigi, ratap tangis, duka cita, dan perkabungan. Ya, Berarti neraka kalau itu hanya untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Jadi kalau ada manusia yang ngikutin iblis dan malaikat-malaikatnya, welcome to the hell. Jadi kan tadi kakak bilang neraka itu diciptakan untuk si iblis. Nah, berarti kan diciptakan di situ kan ada sesuatu yang diciptakan oleh Allah gitu kan. Berarti sebuah tempat atau apalah gitu kan. Diciptakan belum tentu tempat. Apakah kalau kamu manusia diciptakan kamu adalah tempat? Kamu tempat nggak? Bukan. Ya Berarti apa dong? sudah. Jangan. Jadi neraka itu adalah keterpisahan ciptaannya dari Allah. Kalau ciptaannya itu terpisah dari Allah, Allah yang adalah hidup, karena Yesus mengaku, akulah hidup. Kalau ada sesuatu ciptaan yang terpisah dari sang hidup, maka yang ada adalah kematian kekal. Gitu. Jadi neraka itu juga keterpisahan manusia dari Allah. Keterpisahan manusia dari sang hidup. Makanya dikatakan binasa. Binasa itu adalah kematian kekal. Mati itu artinya terpisah. Ada lagi. Berarti kalau bukan sebuah tempat, surga dan neraka itu sesuatu yang nanti atau yang sekarang gitu? Neraka itu belum. Karena neraka itu nanti itu adalah final dari penghakiman Tuhan. Jadi sekarang neraka itu belum. Surga itu pun adalah keadaan ya yang di Alkitab dikatakan hanya yang telah turun dari surga yang naik ke surga. Pernah dengar ini? Kristen kan? Iya. Yeah. Oke. Yesus mengatakan, aku datang dan keluar dari Bapa. Yesus juga mengatakan, aku turun dari surga. Berarti Allah itu, di mana Allah itu berada, itulah surga. Jadi kalau Allah yang adalah terang, 1 Timotius 6 ayat 16, bisakah terang disebut tempat? Sebab terang itu tidak memiliki ukuran. Terang itu tidak memiliki panjang, lebar, tinggi, dan terbuat dari sesuatu seperti apa? Nggak ada. Seperti itu. Oke. Kan berarti tadi kakak bilang apa? Di mana Allah berada, itulah surga gitulah. Maksudnya gitulah kan intinya kan? Bukan kata saya, itu kata Tuhan Yesus. Iya. Makanya baca Berarti itu. itu berarti apa semacam inilah ya. Misalnya kita sudah menerima Yesus, ya berarti kita merasakan seperti suasana surga gitulah kan. Gimana cara kamu menerima Yesus? Keindahan Saya tanya bersama dulu, dengan bagaimana Yesus. cara kamu menerima Yesus? Ya kan dengan melakukannya gitu kan, melakukan firman Oke. tadi kan. Yesus itu tidak ada dosa. Kamu sudah tidak berdosa? Loh, tidak bisa ketika Adam ya memberontak dari Allah. Dia langsung terpisah. Allah itu tidak bisa bersatu dengan dosa. Makanya di Alkitab dikatakan ya, 1 Korintus berapa atau berapa gitu. Ibrani berapa. Tanpa kekudusan tidak ada satu orang pun yang bisa melihat Tuhan. Melihatnya aja belum, gimana nerima? Maksud dari ayat itu gimana? Yang dimana Allah berada itu di situ, itulah yang tadi itu. Lalu apakah karena Allah tidak bisa berada di tempat yang dosa, ya Allah tidak bisa bersatu dengan sesuatu yang kotor, sebab Allah adalah kudus, kudus, kudus.
Ya, jadi kalau kamu mengatakan ya, ini adalah pemikiran liar yang saya lihat, dengan kamu mengatakan ketika kita menerima Yesus itu sudah surga, bagaimana kamu menempatkan Yesus di dalam diri kamu yang penuh dengan dosa? Pertanyaan saya itu dulu. Jadi surga itu sebenarnya apa sih? Suasana atau tempat atau apa gitu? Tadi saya sudah Keadaan. jelaskan, Anda terlalu banyak pikiran sampai bingung jawabannya. Udah saya bilang surga itu adalah keadaan di mana manusia itu menyatu dengan Allah. Ini masa diulang lagi ke awal? Nangkupnya lama. Ya saya Kan nangkepnya gini, begini. Kak. Kan berarti kan kalau keadaan manusia dengan Allah itu kan berarti kan ketika kita sudah menerima Kristus itu dengan sungguh-sungguh itu Teosis. kan, Bukan, kita makanya merasakan. kamu bentar, saya jawab lagi ya. Ini saya bawa lagi Kejadian 1 ayat 26. Baiklah kita menjadikan manusia itu menurut gambar dan rupa kita. Jadi kalau kamu sudah mencapai rupa Allah, disitulah sorga. Kamu baru diciptakan menurut gambarnya. Tetapi belum ikut ambil bagian dalam kodrat ilahi. Carikan dulu ayatnya, bentar ya. Ikut ambil bagian dalam kodrat ilahi. Ini, jadi jangan kamu kira ketika kamu sudah kita ini yang sudah percaya kepada Kristus baru menerima benih. Benih dari keselamatan itu. Tetapi itu belum sepenuhnya. Sebab nanti ketika kita sudah mati dibangkitkan dan diubah menjadi tubuh yang sama dengan Kristus, disitulah kita menyatu dengan Allah. Kita harus seperti Kristus supaya kita menyatu dengan Kristus. Ya, makanya Allah itu menjadi seperti manusia. Dia Allah seperti manusia, kita manusia seperti Kristus. Maka disinilah terjadi penyatuan. Inilah sorga. Teosis namanya. Seperti Allah. Kalau kamu tidak menjadi seperti Allah yang adalah kudus, mohon maaf, situ nggak bisa. Ya, itu nggak bisa menyatu dengan Allah. Nih, saya kasih tahu ya. Ayat ikut ambil bagian dalam kodrat ilahi. 2 Petrus 1 ayat 4. Ya, nih. Dengan jalan itu, ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Jadi kamu masuk ke dalam Allah itu dengan cara apa? Kamu harus diubahkan menjadi sama seperti Kristus. Sebab Kristus yang adalah Allah sudah menjadi manusia. Sudah seperti kita, kita juga harus sepertinya supaya bisa menyatu. Ingat, Allah adalah kudus, kudus, kudus. Kenapa saya sebutkan 3 kali? Allah Tritunggal. Jadi kalau Allah itu adalah kudus, kamu juga harus mencapai kekudusan supaya bisa melihat Allah. Matius 5. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena dialah yang bisa melihat Allah. Loh, kalau kamu belum bisa melihat Allah, bagaimana kamu bisa dikatakan sudah mengalami sorga? Oke, oke, terus ini Kak, dunia orang mati itu sama nggak dengan neraka? Dunia orang mati itu sama dengan sama dengan neraka. Iya. Neraka itu ya memang dunia orang mati. Tempatnya Berarti dunia orang. kalau Gimana? orang-orang yang sudah meninggal itu, Hmm. apakah langsung masuk ke neraka atau belum pada Belum saat ada itu? penghakiman. Neraka itu kan tadi udah saya jawab, itu adalah penghukuman. Final dari penghakiman yaitu penghukuman. Jadi Allah itu belum menghakimi sebab Tuhan Yesus, Allah itu menghakimi melalui Yesus Kristus ya. Roma 4 ayat 16 ya. Dikatakan di situ Allah akan menghakimi melalui Yesus Kristus. Nah, Yesus Kristus kan belum menghakimi. Jadi belum ada yang di neraka. Jadi semuanya belum sampai kepada penghakiman. Nanti Berarti mereka yang sudah meninggal itu sekarang sedang berada di keberadaannya di alam mana? penantian berandanya dari neraka atau Tartarus. Dan orang yang di dalam Kristus yang sudah mati pun adanya di pangkuan Abraham atau Firdaus. Firdaus itu bukan sorga, tetapi alam penantian. Filipi 3 ayat 20. Ya, sebab kewargaan kita adalah di dalam sorga,
Kewargaan kita di dalam surga udah diambil cici sayang. Oh, tempat kewargaan kita adalah di dalam surga. Dan dari sana juga, dari sana mana? Firdaus, pangkuan Abraham. Lukas 16, ayat 19 sampai selesai. Kamu baca. Dan dari sana juga kita menantikan Tuhan Yesus yang akan mengubahkan tubuh kita yang hina ini menjadi tubuh yang serupa. Jadi surga itu, keselamatan itu baru terjadi secara utuh ketika kita sudah dibangkitkan dan diubahkan menjadi tubuh yang sama dengan Kristus. Makanya saya bilang, kita ini masih sedang diselamatkan, akan diselamatkan, dan sudah diselamatkan. Kenapa dikatakan sudah diselamatkan? Karena kewargaan kita sudah surga. Akan diselamatkan sebab kita masih menjalani hari-hari kita dalam dosa. Dan sedang diselamatkan karena kita sudah menerima Kristus melalui sakramen-sakramen itu. Baptisan, krisma, dan ekaristi. Efesus 1 ayat 13 sampai 14. Baca. Berapa Kak? Efesus 1 ayat 13 sampai 14. Bunda lagi berapi-api ya, jangan dibenet ya. Ini pengajaran ya sayangnya. Efesus 1 ayat 13-14. Tolong tetap tap-tap sama nge-give ya. Bunda agak kenceng karena terlalu bersemangat dan lapar. Ya silakan. Yang ini ya, yang menjelas apa? Ketika seseorang percaya kepada Yesus ya. Hah? Ketika Coba seseorang baca. percaya kepada Yesus dan mendengar Injil, ia akan dimateraikan dengan Roh Kudus. Baca yang bagus. Bukan gitu tulisannya. Jangan satu kata pun nggak boleh dihilangkan dari Alkitab. Saya nggak suka orang-orang yang merangkum-rangkum kayak baca yang benar. Satu kata hilang kamu nanti nggak tahu artinya. Bunda nggak suka ngurang-ngurangin ayat. Bunda gitu orang. Di dalam dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memiliki kemuliaannya. Kita itu baru dapat sebagian dari keselamatan itu. Itu kan, kamu baru dapat jaminan bagian. Bahasa Yunaninya itu arabon, atau bahasa Inggrisnya itu down payment. Kamu itu baru mendapatkan sebagian. Nanti baru kamu memperoleh seluruh dari penebusan itu. Jadi kamu ini sedang ditebus. Sudah ditebus dan akan ditebus. Itu. Kita baru dapat sebagian itu. Makanya saya bilang, kalau kita sudah menerima Yesus berarti kita sudah dalam surga. Belum. Sudah dalam surga, sudah dalam Allah. Belum. Situ kan masih bikin dosa sampai detik ini. Sama saya juga. Gimana kayak belum terlalu puas dengan jawabannya. Lama kali kau nangkap. Berapa kapasitas ini memori kepala dia ini borpas? Bingung nggak? Iya, maksudnya kan apa ya kan? Tuh kan, orang-orang itu sudah langsung keluar Mas Bram. Ketika orang tersebut sudah meninggal kan, nah ini rohnya ini kemana gitu loh? Apakah bergentayangan? Kan saya udah jawab tuh Kang. Ya kan dia berada nunggu penantian kan masih kan? Astaga, itu namanya Firdaus atau pangkuan Abraham. Itu alam penantian sampai kita diubah tempat transit mau kondoa. Kan tadi Bunda udah jelasin, Bunda nanti emosi kena lagi. Akun Bunda udah mau habis nih. Kalian tep-tep boy. Ini menguras emosi. Ya, jawaban saya gini Bang, jangan tertawa. Saya tidak suka menyia-nyiakan ilmu saya, karena yang mau naik ini banyak. Ya, saya mau kamu benar-benar paham. Ini saya jelaskan secara singkat. Orang yang percaya kepada Kristus, ketika dia mati, mereka itu akan dibawa oleh malaikat, dituntun. Karena manusia ini arwahnya nggak tahu di mana jalan ke Firdaus. Ya, kita nggak tahu jalan ke Firdaus itu mana. Makanya ada malaikat Allah yang menuntun kita sampai ke Firdaus. Nah, untuk orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus, ini dibawa sama
malaikatnya setan ke Tartarus. Itulah alam penantian. Alam penantian sampai dijatuhkannya penghakiman itu. Nah, kita yang di Firdaus itu menantikan sampai Kristus itu datang sebagai hakim, dan apakah kita layak mendapat kemuliaan Allah atau tidak? Nanti di situ penghakimannya. Nah, orang-orang yang percaya kepada Kristus ini lagi menantikan, mereka semua itu terhubung dengan kita dan memandang kita semua. Mereka menyaksikan kita yang sedang berjuang di bumi ini. Makanya kenapa orang Kristen itu boleh minta bantuan sama orang-orang yang udah selamat di Firdaus sana. Ya, mereka itu melihat kita dan mereka menguatkan kita dalam doa-doanya. Makanya kenapa orang Kristen itu minta bantuan kepada orang-orang yang sudah selamat. Orang yang di dalam Kristus itu nggak ada kematian. Karena mereka adalah calon-calon hidup semuanya. Ya, dan dari sana ketika Kristus itu datang pada hari yang dahsyat itu, kita semua ini akan disatukan kembali dengan tubuh kita yang sudah jadi debu dan tanah itu. Dihidupkan kembali, ini terdapat di dalam Yehezkiel 28 ya, kalau tidak salah. Ya, kita dibangkitkan, tulang-tulang itu berderap-derap menyatu kembali, dibikin lagi urat-urat kita, ditutup lagi dengan kulit, dan dihembuskan roh. Itu adalah roh kita yang ada di Firdaus disatukan kembali dengan tubuh kita. Nah, lalu setelah itu kita diubahkan menjadi tubuh yang sama dengan tubuh Kristus, tubuh kemuliaan. Itu tadi Filipi 3 ayat 22-1. Bunda nerangin sesimpel ini aja kok nggak tahu. Ini semua penjelasan Bunda ada ayatnya di dalam Alkitab, ya. Jadi seperti itu. Jadi jangan lagi mengatakan nggak ada hubungannya orang yang di dalam Kristus itu yang sudah mati dan belum. Mereka udah selamat, Bung. Kita sedang berjuang. Mereka sudah di garis finish. Kita lagi lari. Ya, makanya Rasul Paulus mengatakan di dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, dia mengatakan, aku telah mengakhiri pertandingan hidupku dengan baik. Berarti kita yang di dalam Kristus itu sedang bertanding melawan dunia ini, melawan kedagingan, melawan dosa, melawan iblis. Makanya kita butuh bantuan orang yang sudah di garis finish, yaitu para kudus, dengan mengatakan, ayo nak, cepat nak. Itulah ibarat kata seperti itu mereka yang udah di finish. Kamu bisa, menyemangati kita. Makanya kita butuh doa mereka, butuh dukungan mereka dalam bentuk doa. Sebab mereka yang sudah di garis finish, yang sudah bersama-sama dengan Allah, mereka bisa memohonkan belas kasihannya kepada Allah. Contoh Bunda Maria. Bunda Maria itu tidak pernah ditolak oleh Kristus. Nah, kalau kita minta tolong sama Bunda Maria, Bunda Maria, doakanlah aku kepada Allahmu dan anakmu, agar berbelas kasihan kepadaku, menguatkan aku yang sedang bertahan hidup. Maka Bunda Maria itu akan menyampaikan doa kita ini kepada Kristus dan memohonkan. Maksud saya bukan menyampaikan ya. Dia juga minta tolong gitu. Tolonglah, kasihan anakku si Agatha itu. Tolonglah anakku, katanya. Kan? Dapat kodam gue.